Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga rahmat dan anugerah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, akan tetap menyertai Anda dan saya bersama keluarga kita masing-masing. Dan kiranya damai surgawi dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus akan selalu tinggal di dalam hati dan pemikiran kita dalam menjalani hidup yang baru di tahun 2021. Untuk saat ini, perkenankan saya mengemukakan beberapa pandangan Alkitab tentang konsep penatalaian, di mana kita, manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, adalah penatalaian yang menjaga akan milik yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Karena Tuhan adalah pencipta, dengan demikian secara otomatis Tuhan adalah pemilik. Seperti tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 26 dan Mazmur 24 ayat 1. 1 Korintus 10 ayat 26. Bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sesudah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan suatu taman yang indah sempurna, yaitu Taman Eden atau Taman Firdaus. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Taman Eden itu adalah milik Tuhan, tetapi manusia dipercayakan untuk mengusahakan dan menjaganya. Tuhan sebagai pemilik dan manusia sebagai pengguna. Kejadian 1 ayat 9. Sebelumnya, Tuhan Allah telah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan sebagai pemilik memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa, tapi suatu kebebasan yang terbatas, bukan suatu kebebasan yang tak terbatas. Taman Eden sebagai suatu aset atau properti milik Tuhan yang dipercayakan kepada manusia untuk mengelolanya dengan baik. Adam dan Hawa harus mengusahakan Taman Eden itu. Kejadian 1 ayat 16 dan 17. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon yang ada di dalam Taman Eden boleh dimakan, tetapi ada satu yang tidak boleh dimakan. Pengelolaan Taman Eden itu adalah suatu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kepercayaan itu diuji dengan suatu batasan atau larangan, yaitu mereka tidak boleh memakan buah larangan itu. Larangan itu mempunyai sanksi, yaitu kematian apabila melanggarnya. Kejadian pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari kedua penciptaan, Tuhan menjadikan air yang ada di langit dan air yang ada di bumi. Terdapat di dalam Alkitab buku Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai 7. Tuhanlah pemilik laut, danau, sungai, dan segala mata air. Kita semua tahu bahwa tanpa air, maka tidak ada kehidupan di atas bumi ini. Pada hari
ketiga penciptaan, Tuhanlah yang telah menumbuhkan tunas-tunas muda sampai tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan berbuah. Tuhan sebagai pencipta adalah pemilik segala hasil ladang, gandum, anggur, dan minyak. Semua buah-buahan dan sayur-sayuran adalah milik Tuhan, karena Tuhanlah pemberi hidup untuk semua tumbuh-tumbuhan, mulai dari benih, bibit, sampai hasil buah-buahan. Hosea 2 ayat 8. Akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak. Mazmur 50 ayat 10. Sebab punyakulah segala binatang, hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Hagai 2 ayat 9. Kepunyaankulah perak, dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Alkitab mencatat bahwa Abraham waktu itu masih bernama Abram memberikan persepuluhan kepada seorang yang bernama Melkisedek, seorang imam Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Selain Melkisedek juga adalah Raja Salem, Kejadian 14 ayat 18. Disinilah pertama kali Alkitab mencatat tentang persepuluhan yang harus diberikan kepada imam. Abraham telah diberkati Tuhan dengan banyak kekayaan, tetapi Abraham tahu bahwa tidak semua kekayaan itu harus dipakainya sesuka hatinya, tapi 1/10 harus dikembalikan kepada Allah yang maha tinggi, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kejadian 14 ayat 20. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Adam dan Hawa diberikan kebebasan untuk memakan semua pohon di Taman Eden, tetapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Demikian juga semua berkat jasmania yang telah Tuhan berikan bisa kita gunakan dengan bebas, tetapi 1/10 bagian harus diberikan kepada Tuhan sebagai pemberi berkat-berkat jasmania kepada kita. Abraham tidak menggunakan semua atau 100% berkat yang telah Tuhan berikan kepadanya. Sesudah mendapat berkat-berkat Tuhan, Abraham mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan melalui imam Allah yang maha tinggi. Dan selanjutnya, Abraham semakin diberkati dengan berkat. Malahan Abraham menjadi sumber berkat yang dibagikan kepada orang-orang lain. Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yakub, cucu Abraham, yang kemudian diberi nama Israel oleh Tuhan, ketika tidur di tempat yang bernama Betel, dalam mimpinya ia melihat malaikat-malaikat Allah turun naik di atas tangga. Kemudian ia melihat Tuhan berada di sampingnya, dan Tuhan menjanjikan berkat penyertaan, berkat perlindungan, dan berkat kekayaan. Menyadari akan hal itu, Yakub mendirikan sebuah batu peringatan di situ sebagai tanda bahwa itu adalah rumah Allah. Kemudian Yakub berkata, "Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Kejadian 28 ayat 22. Dalam konteks ini, Yakub belum diberkati Tuhan. Yakub sedang dalam status pelarian. Dia sedang mengadakan perjalanan sendirian, ketakutan, berada di tengah-tengah bahaya. Ia meninggalkan rumah keluarganya di tanah Kanaan menuju negeri Haran, tempat leluhurnya. Yakub berjanji akan mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan.
Kejadian 28 ayat 22. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah digenapi janji Tuhan kepada Yakub, yang kemudian namanya dirubah menjadi Israel. Dari keturunannya terbentuk bangsa Israel, yang bertumbuh dan berkembang, mendapat warisan tanah perjanjian di tanah Kanaan. Yakub atau Israel menjadi penerus dan pewaris janji Tuhan kepada Abraham. Kejadian 28 ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu seluruh keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dengan demikian, bangsa Israel diajarkan dari buku Taurat bahwa mereka harus mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan sebagai pemilik. Bangsa Israel rohani adalah orang-orang yang percaya Alkitab, telah dimasukkan dalam kelompok pewaris-pewaris janji-janji Allah melalui bangsa Israel kuno, seperti yang tertulis di dalam buku-buku Taurat. Bangsa Israel rohani, umat Tuhan yang percaya akan janji-janji Tuhan, tentunya akan mendengar dan menurut perintah Tuhan. Dalam Ulangan 12 ayat 22, dengan jelas dikatakan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun. Persepuluhan adalah kudus, yang artinya harus disendirikan untuk tujuan kudus. Karena persepuluhan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita tidak boleh menggunakannya. Kita harus mengembalikannya kepada Tuhan, karena Dia adalah pemilik, sedangkan kita hanyalah penjaga atau penata layan. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Persepuluhan adalah milik Tuhan, tetapi kepada siapakah persepuluhan harus diberikan sekarang ini? Kitab Taurat buku Bilangan 18 ayat 21 tertulis mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara bangsa Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Kepada Bani Lewi, kepada orang-orang yang dikhususkan dalam pelayanan kemah pertemuan atau bait Allah, kepada gereja kita yang melayani bait Allah, gereja kita. Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Bilangan 18 ayat 26. Lalu haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu, dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Orang awam atau orang Lewi harus memberikan persepuluhan kepada Tuhan. 10% dari persepuluhan yang diberikan oleh jemaat Israel harus diambil 10% untuk pelayanan bait Allah.
semua hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan gereja yang telah menerima upah dari gereja juga harus mengembalikan persepuluhan kepada gereja. Tidak ada yang terkecuali, semua harus mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan sebagai pemilik. Anggota jemaat yang sudah berpenghasilan, tua atau muda, kaya atau miskin, kaya biasa atau sangat kaya, apalagi bilioner, semuanya harus mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik. Konsep penata layanan Alkitabiah mengajarkan kepada kita, manusia ciptaan Tuhan, bahwa semua yang kita miliki adalah berkat pemberian Tuhan. Dengan kata lain, semua yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita, tetapi adalah milik Tuhan. Namun Tuhan mempercayakan kita menggunakannya dengan bebas untuk keperluan pribadi kita. Tetapi 1/10 dari berkat-berkat itu harus dikembalikan kepada Tuhan sebagai tanda pernyataan kita bahwa Tuhan adalah pemilik dan kita hanya sebagai pengelola atau penata layan. Dalam perintah 1/10 terdapat janji berkat. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dalam perintah persepuluhan terdapat janji berkat. Maleakhi 3 ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Dalam perintah persepuluhan terdapat janji berkat. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Maleakhi 3 ayat 12. Dalam perintah persepuluhan terdapat janji berkat. Persepuluhan, janji berkat. Terima kasih. Tuhan memberkati.